Kalau secara omset target dari koperasi itu dalam seminggu itu 7,5 juta Pak. Artinya kalau dalam sebulan itu 30 juta target omset koperasi. Kita bisa tercapai atau tidaknya tergantung dari produk koperasi itu sendiri sebetulnya. Kan jadi duit terus. Kita memikul tuh kan kedenan tujuan beret gayanya macam-macam. Kadang-kadang kada dibayar orang bisa. Iya. Awaknya kada mampu kan sudah tua. Koperasi ini berdiri di tahun 2017. Kurang lebih sudah berjalan 5 tahun koperasi ini berdiri. Koperasi ini adalah bangunan gabungan dari Asta Group, yaitu ada Asmin Barabaronang, ada Pama, ada EPN dan yang lainnya. Ada juga SMM yaitu Astra Group. Bangunan yang didirikan oleh perusahaan gabungan. Yang lebih berperan di sini yaitu kepada ownernya, yaitu Asmin Barabaronang. Beliau yang lebih berperan sebagai pembina kita di sini, yaitu untuk membina masyarakat sekitar juga. Di sini yaitu balik lagi kita flashback, kita punya visi misi ya. Yaitu visi kita adalah untuk mensejahterakan, membangun masyarakat sekitar. Terus adapun misi yang menjadi misi kita, yaitu dengan langkah-langkah kita bangunlah koperasi ini sebagai sarana dan prasarana masyarakat di dalam mensejahterakan atau menaikkan taraf hidup mereka. Karena apa? Karena masyarakat sekitar di daerah sini mereka semua mayoritas sebelumnya itu punya usaha, yaitu cari emas ya, cari emas atau bahasa di sini itu mengatok. Jadi di dalam mengatok atau cari emas itu kan juga istilahnya carian ya. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, kadang juga tidak dapat sama sekali, karena itu sifatnya cari-carian. Dari situlah kita melihat kenapa sampai kita hatinya tersentuh dari perusahaan tersebut, hatinya tersentuh melihat daripada kegiatan masyarakat yang seperti itu. Jadi didatangkanlah segala pelatih, segala orang-orang yang memang basic atau backgroundnya sesuai dengan apa yang ditargetkan. Jadi yaitu kita di sini dalam kategori pertanian ya, pertanian, peternakan. Nah di situ kita datangkanlah pelatih-pelatih tersebut yang memang background beliau di situ untuk mengajar atau membina kepada masyarakat, memberi pengetahuan. Karena sebelumnya masyarakat di sini itu tidak tahu sama sekali tentang pertanian dan juga peternakan. Mereka taunya hanya sekedar contoh kalau menanam sayuran, bayam, katakanlah bayam. Mereka cuma taunya colok itu batang bayamnya tumbuh. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Ada cara budidayanya, ada cara budidaya. Nah disitulah kita ajarkan cara membudidayakannya dengan baik itu seperti apa, agar hasil dan juga masa panennya tepat. Terus di peternakan juga sama seperti itu. Kita ajarkan cara membudidayakan
Contoh seperti ikan, ayam, domba, dan lainnya yang memang bisa hidup di sini. Kita punya demplot. Di sini kita punya demplot. Demplot itu sebagai tempat uji coba dan percontohan. Untuk menjual ke pasar lokal, kemungkinan masyarakat kami juga tidak akan bisa menyuplaikan dan bisa memasarkan hasil-hasil yang ada. Sebetulnya banyak, Pak. Tergantung dari minat itu sendiri, minat petani ya, Pak ya. Kita di sini butuh ikan lokal ya, ikan lokal. Misalkan kalau ikan lele, budidaya ikan lele, budidaya ikan sungai, selain sayuran itu, Pak. Terus unggas. Kita konsumsi ayam sama konsumsi bebek cukup lumayan gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita koperasi punya produk itu, kita bisa menyerap gitu sebetulnya gitu. Peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian di Indonesia. Dasar pelaksanaan RAT, dasar hukum penyelenggaraan rapat anggota tahunan adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. B. Anggaran dasar rapat anggota tahunan koperasi Taraku Mandiri. Jadi mengusulkan kembali ya, mengusulkan kembali. Yang kedua yaitu adanya untuk perbaikan kualitas SDM di tingkat pos ya, terutama di pos Penderawa ya. Harapannya, usulannya bisa dilakukan training secara berkelanjutan terkait dengan administratif ya, terkait dengan administratif. Dan untuk yang ketiga dari Desa Buhut Jaya tadi memberikan usulan diadakannya traktor besar ya, traktor besar untuk mengelola lahan ya. Kita memang sudah punya traktor kecil, tapi ini ada usulan traktor besar ya. Untuk jenis-jenis produknya kita sampai saat ini sudah ada 45 item jenis produk di sini, yaitu baik perkebunan, buah-buahan, dan juga peternakan. Buah-buahan itu kita masih programkan semangka sama melon, tapi masih di dalam program penanaman, belum masa panen. Nanti ada petani yang kita arahkan nanti di situ, nanti ada semangka beliau yang masih diprogramkan atau ditanam, belum masa panen ya. Kita udah ada 45 item sekarang. Apa kabar? Apa kabar? Dulu tuh sebulan, seminggu sekali dulu tuh. Sekarang 2 minggu, 4 minggu tuh panen. 4 kali seminggu yang kumpul koperasi. Terjumlah sekitar 20-an juta hasilnya. Untuk makan sehari aja. Kedadak berlebihan lagi. Bawaannya menabung sedikit-sedikit, ada baik ongkos belanja anak, ada buat belanja anak sekolah, ada juga. Sebelum berkebun kerja emas.
kerja emas ikut orang yang kerja rotan yang dulu, tapi saya ini sudah berhenti karena apa, hasilnya nggak cukup Pak. Bagi kalau saya cari makan hanya cari yang pagi sore makan itu aja. Itu yang aku cepat berhentinya, nggak cukup hasilnya. Kalau rasa saya enak berkebun. Kalau kerja emas tuh kalau kita nggak punya alat itu susah Pak. Kalau kita punya alatnya memang gampang lumayan Pak. Tapi kalau saya ini merasa selama 1 tahun ini saya ini tinggal berkebun ya lumayan Pak. Pokoknya cukup Pak. Bibit, pupuk ada juga, semua bibit ada, pupuk ada, yang dari koperasi, tabung ada. Pokoknya lumayan Bang dari koperasi. Saya berterima kasih sama orang perkoperasinya, pengurusnya. Sebenarnya harapannya kami Pak dari pihak pemerintah desa dengan adanya koperasi Teraku Mandiri ini, mereka ini memang bisa memperhatikan apapun program yang mereka bisa lakukan kepada masyarakatnya kami sebenarnya Pak, supaya bisa menunjang juga dari ekonominya warga kami yang sangat lemah Pak. Ya supaya banyak Bang orang yang berkebun kan, jadi kan maju, makin banyak petaninya kan. Ini kan tak kurang, selain pada kami di Mamput ini paling berdua boleh menggunakannya. Nah Palile sana Kita ada punya 3 kas, yaitu bisnis, program, dan operasional. Sementara ini bisnis kita sudah mandiri dari tahun 2020 menginjak 2021 sampai sekarang, sampai bulan berjalan ini koperasi sudah bisa dikatakan mandiri. Makanya koperasi saat ini saya katakan tadi sudah bisa untuk bertahan hidup, yaitu masih mengarah untuk ke berkembangnya. Karena apa? Di kas bisnis itu di situ kita ada program yang namanya keuntungan dari produk atau alur marketing kita tadi ya, dari catering. Harapan saya semua kebutuhan catering itu bisa disuplai dengan baik, terutamalah di sektor sayuran. Di sektor sayuran kan lebih fresh gitu, lebih fresh karena lebih dekat jaraknya. Saya tekankan teman-teman, kita harus pakai hati. Pendekatan internalnya pakai hati. Utamakan adab, baru ilmu. Seperti itu.